Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2110100187. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai data type. Oke, di sini sudah ada PowerPoint. Nah, data type di Python ada yang pertama ada float yang digunakan untuk mewakili bilangan real, contohnya 1,2, 2,3 dan 24,24 dan seterusnya. Nah, yang kedua ada integer. Nah, integer ini digunakan untuk mewakili bilangan bulat, contohnya -1, -2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang ketiga string. Nah, string ini digunakan untuk mewakili data teks. Teks yang di bawah tanda kutip, contohnya yaitu pisang ya. Di sini diawali dengan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda kutip. Nah, yang keempat ada boolean. Nah, boolean ini digunakan untuk mewakili benar atau salah, atau biasa disebut true atau false. Nah, yang terakhir ada bilangan kompleks, digunakan untuk mewakili bilangan kompleks. Nah, contohnya 1,2 ditambah 2,0 J dan 1,5 ditambah 2,5 J. Selanjutnya data type di NumPy itu ada I yang berarti bilangan bulat, B itu boolean, U unsigned integer, F float, C pelampung kompleks, M delta waktu, M tanggal waktu, O objek, S string, V memperbaiki potongan memori untuk tipe lain atau void. Nah, yang terakhir U string uncode atau Unicode. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam software Visual Studio Code-nya. Nah, di sini yang pertama kita buat dulu file barunya. Itu data type.pynb. Nah, oke. Yang pertama kita import terlebih dahulu NumPy-nya. Oke, di sini sudah terang. Kita buat kode. Kita buat variabel a np dot array 1, 2, 3. Lalu kita print A, kita run terlebih dahulu. Oke. Di sini kita coba untuk mengecek data type-nya ya. A dot d di type. Nah, di sini data type-nya itu integer ya. Kita juga bisa mengecek secara keseluruhan.
Nah, di sini artinya integer ini data type di komponennya ya. Nah, kalau NumPy in the array ini data type secara keseluruhan. Oke, contoh selanjutnya ini kita copy aja. Kita ganti terlebih dahulu. Oke, satunya kita ganti, misalkan apel ya. Sini bebas mau dikasih contoh apa di sini. Saya buah-buahan ya. Nanas deh. Oke, kita coba ya. Nah, di sini sudah terlihat ya data type di komponen ini namanya U11. Nah, lalu di sini keseluruhannya masih sama, yaitu NumPy in the array. Nah, gimana kalau misalkan kita mau mengecek di salah satu elemen atau salah satu komponen? Nah, caranya itu kita ketik saja indeksnya. Nah, indeks di type ya, coba kita run error atau tidak. Nah, di sini kita lihat ya, artinya di sini ya, indeks 1 ini data type-nya itu U5. Nah, kenapa U5? Karena di sini ada 5 ya. 5 huruf gitu. Gimana kalau apel? Misalkan apel itu indeksnya 0 ya. Kita run. Nah, dia U4 gitu karena di sini 4 huruf. Oke, contoh selanjutnya di sini kita copy. Oke. Di sini kita ubah lagi ya. Seperti biasa. 1. Oke. Lalu di sini kita tambahkan di type sama dengan kutip S. Nah, coba kita run. Nah, di sini data type di komponen ini diwakili dengan B1, B2, B3 dan seterusnya ya. Nah, lalu di sini data type di komponen ini yaitu S1 atau string ya. Lalu di sini sama NumPy in the array. Nah, untuk data type di indeks 0 sini itu string ya, jadi berubah jadi string gitu. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya sini masih kita kopas, kita ganti D. Sini kita hapus aja nih, karena data type itu sama semua ya secara keseluruhan. Nah, di sini kita ganti F.
bukan FI ya, I4 coba ya. Nah, di sini kita lihat data type-nya itu integer 32 ya. Nah, di setiap komponen ini data type-nya integer 32. Nah, lalu di indeks 0 itu sama ya. Nah, gimana kalau kita rubah sini I8? Nah, dia akan berubah menjadi integer 64. Nah, selanjutnya kita akan membuat array dengan tipe data yang ditetapkan atau ditentukan. Nah, ini kita copy lagi. Oke, di sini kita ganti di sini kita ganti F ya. Oke, coba kita run dulu ya. Nah, maka dia data type-nya itu float ya, float 32 gitu. Nah, untuk cara lain ada seperti ini ya. Coba kita copy aja. Oke, di sini kita ubah S1 aja nih. NP float 32. Lalu di sininya dihapus ya. Nah, jadi gitu ya. Ada dua cara ya. Atau juga kita bisa di sini kita ubah 64. Bisa atau tidak ya? Kita coba. Nah, bisa ya. Sini berubah menjadi float 34 gitu. Nah, contoh berikutnya sini kita kopas. Oke, di sini F kita ganti. Nah, di sini ganti I. Nah, kita run. Nah, maka dia akan data type-nya itu integer 32 ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah tipe data dari float ke integer dengan I sebagai nilai parameternya. Nah, oke, kita langsung aja. Di sini kita copy lagi. Oke. Nah, di sini kita ubah ya. Misalkan 2.0, 3.1, 4.5, 6.0 gitu ya. Coba kita run. Oh, di sini kurung sikunya kurang. Nah, dia akan tercetak float 64 ya. Nah, untuk cara mengubahnya itu
itu caranya. Ini kita kopas dulu deh. Oke, ini kita ganti G1, lalu ini G, step, lalu ini kutip I ya. Nah, di sini G1, G1, G1. Coba kita run, kalau tidak. Nah, dia akan berubah menjadi integer ya. Yang tadinya float menjadi integer gitu ya. Nah, contoh selanjutnya kita mengubah tipe data float ke integer dengan menggunakan int sebagai parameter ya. Nah, caranya itu sama aja, sama yang di atas tadi. Kita ganti aja int. Nah gitu ya, sama aja ya. Yang tadi itu pakai i aja. Nah, yang sekarang cara kedua itu menjadi int ya. Nah, untuk contoh selanjutnya kita akan mengubah tipe data dari float ke integer dengan boolean. Nah, ini kita copy aja ya. Kita ganti ya. Sini H1, sini H, sini H1. Oke, sudah ya. Di sini kita ganti boolean. Lalu di sini kita tambah 0,0. Nah, kita run, error. Kenapa nih? H1. Oh, di sini tulisannya salah ya. Coba kita masih. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat dia, karena dia boolean, maka dia akan menganggap 2 ini true, 3 true, 1 true, 4,5 true, dan 0,0 itu adalah false ya. Dan data type-nya itu boolean. Nah, gitu ya. Oke, saya rasa cukup video kali ini sampai di sini. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.